Bab 66. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang, seberapa jauh dia bisa melangkah. Pukulan mematikan bisa menyelamatkan nyawa seorang seniman bela diri di saat kritis. Ini tidak diragukan lagi. Dengan pukulan mematikan, kekuatan seseorang akan meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa dengan pukulan mematikan Liu Chuan, bahkan jika dia menggunakan kekuatannya saat ini untuk menghadapi Han Jie, dia tetap tidak akan basah kuyup seperti sebelumnya. Ada lautan manusia di arena seni bela diri. Namun, suasana hati semua orang sedang buruk. Mereka tidak sebahagia saat awal turnamen. Seluruh peserta sudah datang menunggu sertifikat diterbitkan. Tulang-tulang tua yang sedang tidur di ranjang pun turun dari tempat tidur dan maju ke tengah panggung dengan wajah penuh kekhawatiran. Tidak peduli seberapa bagus cuacanya, tidak akan mampu menghilangkan kekhawatiran di wajah Liu Yuanshan. Liu Chuan ada di sini. Di tengah perhatian semua orang, dia, Feng Liu, dan Zhang Rou perlahan berjalan mendekat. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang dulunya mereka anggap remeh kini menjadi pemenang terbesar. Kemanapun Liu Chuan pergi, jalan itu akan menuju ke sana. Sepanjang jalan, Liu Yangji, Liu Jun, Wu Hao, Jin Feng, satu persatu, lawan-lawannya semuanya hadir. Namun, pemikiran mereka berbeda. Sejujurnya, saat ini, bagaimana mungkin Liu Yangji dan Liu Jun berani bertarung dengan Liu Chuan lagi? Mereka tidak lagi berada di level yang sama. Pasukan penyelamat yang mereka berdua undang telah diurus oleh Liu Chuan, bagaimana mereka akan bertarung? Wu Hao, Jin Feng, mereka tidak mau, dan bersumpah untuk mengambil kembali semua penghinaan, tapi, berapa lama lagi? Mereka bahkan tidak tahu. Dari jauh, Liu Yuanshan melihat Liu Chuan. Liu Yuanshan yang sedang duduk di kursi roda mulai gemetar karena marah, tangannya dengan kuat meraih kursi roda tersebut. Dengan posisi Liu Chuan, upacara penobatan dimulai. Setelah setengah bulan kompetisi hegemoni United College kami telah resmi berakhir. Kali ini, kekuatan murid-murid kami telah ditampilkan sepenuhnya di turnamen, dan setelah melalui penyaringan lapis demi lapis, kami telah memutuskan 3 murid dengan bakat terbaik. Mereka akan mewakili kami dan murid-murid lainnya untuk masuk ke United College. Selanjutnya, ketiga murid ini akan diundang ke panggung. Dapatkan sertifikat mereka, Liu Guodong berkata tanpa malu-malu. Dalam hatinya, dia sangat tidak mau mengatakan kata-kata seperti itu. Apakah Liu Chuan seseorang dari keluarga cabang sampinganmu? Tidak sama sekali. Liu Lun dan Liu Chen saling memandang. Liu Chuan tidak bergerak, dan mereka juga tidak. Bahkan sekarang, mereka masih merasa bahwa kemenangan mereka tidak adil. Mereka merasa bahwa bisa memperoleh kualifikasi untuk masuk ke United College adalah suatu penghinaan total. Liu Chuan menarik napas dalam-dalam, sudut mulutnya terangkat, dan dia perlahan naik ke atas panggung. Setiap langkah yang diambilnya merupakan pukulan telak bagi hati semua orang. Liu Chuan, mantan sampah yang hanya menggunakan waktu beberapa bulan untuk menarik perhatian puluhan ribu orang, ini. Siapa yang bisa melakukannya? Tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya. Dengan sangat cepat, mereka bertiga mengambil posisi masing-masing, dan Liu Chuan berdiri di tempatnya sendiri sebagai juara. Selanjutnya, kami ingin mengundang patriark kami untuk menerbitkan sertifikat penerimaan ke United College untuk 3 orang yang beruntung ini. Kata Liu Guodong. Liu Yuanshan mengambil sertifikat dari tangan seorang murid dan menyerahkannya kepada Liu Chen, lalu Liu Lun. Pada akhirnya, ketika Liu Chuan diberikan sertifikatnya, dia tertegun, dan matanya menatap lurus ke arah Liu Chuan. Liu Chuan tersenyum, apa yang dapat kamu lakukan padaku, Liu Chuan? Liu Chuan sama sekali tidak takut pada Liu Yuanshan, jika cabang sampingnya masih tahu sedikit wajahnya, mereka seharusnya bermurah hati sekarang. Liu Chuan, sertifikatmu. Liu Yuanshan dengan enggan menyerahkan sertifikat itu kepada Liu Chuan. Terima kasih, Paman Yusan. Liu Chuan menerima sertifikatnya. Apakah ini termasuk surat penyerahan yang diberikan Liu Yuanshan kepadanya? Selanjutnya, saya ingin mengundang ketiga murid untuk memberikan komentar mereka. Kata Liu Guodong. Memberikan pidato penerimaan. Liu Chuan tidak pernah menyangka tempat ini juga akan begitu populer. Kepada siapa dia harus berterima kasih? Tentu saja, dia harus berterima kasih kepada cabang lainnya. Tanpa perlakuan dingin mereka, ejekan mereka, mustahil baginya untuk berjalan sampai hari ini. Orang yang dingin,
Terima kasih telah meremehkanku. Pidato penerimaan Liu Lun dan Liu Chen sangat formal. Bagaimanapun, itu hanya beberapa kalimat. Akhirnya, giliran Liu Chuan yang berpidato. Liu Chuan maju selangkah, mengangkat tinggi-tinggi sertifikat di tangannya dan berkata dengan lantang, "Saya, Liu Chuan, telah memperoleh kualifikasi untuk masuk ke United College. Orang yang ingin saya ucapkan terima kasih adalah, kalian semua yang hadir di sini, adalah orang yang mengizinkan saya, Liu Chuan, untuk mencapai hari ini. Pidato penerimaan saya sudah selesai, terima kasih." Setelah mengatakan itu, Liu Chuan segera pergi. Meskipun kalimat itu terlihat sederhana, sebenarnya, itu sudah merupakan pukulan besar bagi cabang samping. Dia tanpa ampun menamparkan wajahnya. Tidak ada yang berani membantah Liu Chuan, tidak ada seorang pun. Cabang samping belum berakhir. Suatu hari nanti, aku akan membuat kalian semua patuh tunduk padaku. Liu Chuan tidak membutuhkan siapapun untuk merayakan atau menyemangatinya, dia tidak membutuhkan semua itu. Liu Yuanshan memandang Liu Chuan yang telah pergi jauh, dan sebenarnya merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Feng Liu dan Zhang Rou juga mengikuti Liu Chuan dan keluar dari kerumunan. Hal ini membuat Liu Chuan bingung sejenak, dan dia buru-buru bertanya, "Feng Liu, ada apa denganmu?" Mendengar pertanyaan Liu Chuan, Feng Liu semakin menangis. "Liu Chuan, aku, Feng Liu, merasa amarahku telah dilampiaskan. Anggota keluarga cabang dan anggota keluarga cabang, ayahmu akhirnya menyerah, aku tidak perlu untuk melihat wajahmu lagi." Liu Chuan, "Oh Liu Chuan, aku ingat aku yang dulu pernah sangat marah, dan sekarang setelah aku mengembalikan semuanya, aku ingin menangis." Liu Chuan dapat memahami perasaan Feng Liu. "Feng Liu, jalan kita masih panjang, ini baru permulaan, tidak perlu melakukan ini." Liu Chuan meletakkan tangannya di bahu Feng Liu dan menghiburnya. Liu Chuan, aku yang lain tidak akan mempercayaimu, kamulah yang paling bisa dipercaya," kata Feng Liu. Sama seperti ini, mereka bertiga berjalan kembali ke halaman kecil mereka sendiri. Ketika Liu Chuan sedang mengemasi barang-barangnya, yang lain tidak mengatakan apa-apa. Setelah berkemas, Liu Chuan memanggil Feng Liu masuk. "Feng Liu, kemarilah, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." "Apa itu?" "Feng Liu, berapa banyak emas yang kita peroleh kali ini?" 350.000 yuan lebih dari itu. Mengenai uang yang diperolehnya, Feng Liu tahu lebih baik daripada siapapun bahwa itu adalah 350.000 koin emas. Bagi Feng Liu, itu seperti sejumlah besar uang dari sejumlah besar uang. "Liu Chuan, kemarilah, semua koin emas ada di kartu ini. Ambillah." Feng Liu menyerahkan kartu emas yang mempesona kepada Liu Chuan. Liu Chuan segera mendorongnya kembali, menyebabkan Feng Liu bingung. "Ada apa, Liu Chuan, ada apa?" "Feng Liu, ambillah uang ini. Meskipun kita akan bertemu lagi. Di masa depan, suatu saat Anda pasti akan mengalami keadaan darurat. Juga, kapan kamu yang berada di tahap pertama transformasi tubuh dapat naik level untukku? Bagaimana Anda bisa berkembang tanpa uang, bukan?" Liu Chuan tersenyum. "Liu Chuan, uang ini Anda hasilkan, itu harus menjadi milik Anda. Apalagi biaya budidayamu nanti akan sangat besar, uang ini hanya berharga jika dibelanjakan untukmu. Jika kamu ingin membelanjakannya untukku, itu akan sia-sia bukan?" Feng Liu langsung menolaknya. "Tidak, kamu harus mendengarkanku tentang ini, Feng Liu, uang adalah masalah, kamu tidak perlu khawatir. Apakah menurutmu aku tidak akan bisa mendapatkan uang? Aku akan memberimu uang, kamu lebih baik berkultivasi dengan benar untuk Laozi. Jika kamu tidak menginginkannya, tidak apa-apa juga. Anggap saja itu sebagai Laozi yang meminjamkannya kepadamu, oke?" kata Liu Chuan. Feng Liu terdiam, dia tahu bahwa Liu Chuan melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Apa yang dia maksud dengan kakak? Terlalu banyak orang yang bisa hidup dan mati bersamanya. Namun, hanya sedikit orang yang berada di pihak yang sama dengannya dan kaya serta berkuasa. "Baiklah, aku akan mengambil uang ini sebagai pinjamanku. Aku, Feng Liu, pasti tidak akan kehilangan muka untukmu, jangan khawatir." Feng Liu mengangguk. Dengan sangat cepat, Liu Chuan bersiap untuk berangkat. Ketika dia keluar dari pintu, dia melihat pemandangan yang membuatnya tercengang. Zhang Rou sepertinya juga hendak pergi sambil membawa ransel. Melihat Liu Chuan keluar, Zhang Rou memiringkan kepalanya dan tersenyum manis. "Liu Chuan, apakah kamu siap?"
Jantung Liu Chuan berdetak kencang. Tidak mungkin, mungkinkah Zhang Rou akan mengikutinya ke United Colleague? Popularitasnya terlalu bagus, memiliki gadis seperti Zhang Rou yang mengikutinya terlalu bagus. Terkadang, Liu Chuan juga sangat manis dan memikirkannya juga. Zhang Rou, kamu mau ikut denganku ke United Colleague? Liu Chuan bertanya dengan perasaan yang baik. Zhang Rou terkikik dan berkata, aku ikut denganmu ke United Colleague. Tidak, aku akan pulang. Ah, ini, kebahagiaan datang begitu tiba-tiba dan pergi begitu cepat. Liu Chuan tertawa malu, dia bisa tidak menemukan apapun untuk dikatakan. Liu Chuan, sebenarnya, saya sangat ingin mengikuti Anda ke United Colleague. Hanya saja, ada beberapa hal di klan yang perlu saya kembalikan. Jika kamu punya waktu, kamu bisa pergi mencariku di keluarga Zhang. Zhang Rou berkata, baiklah kalau begitu. Ketika Liu Chuan mendengar bahwa Zhang Rou akan kembali, dia merasa sedikit enggan. Mungkinkah dia selalu begitu sedih? Bahkan gadis baik pun akan meninggalkannya. Apakah kamu ingin melakukan ini? Setelah itu, mereka bertiga berjalan keluar dari cabang samping. Jalan yang dilalui Zhang Rou, berada tepat di luar kota. Liu Chuan hendak pergi, dan tidak akan bisa bertemu dengannya untuk waktu yang lama. Hati Zhang Rou juga dipenuhi dengan keengganan, namun jantungnya berdebar kencang. Liu Chuan. Zhang Rou memanggil Liu Chuan, yang menghentikan langkahnya, berbalik dan bertanya, ada apa? Melihat wajah Liu Chuan, bahkan jika Zhang Rou memiliki lebih banyak kata, dia tidak akan bisa mengatakannya dengan lantang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak apa-apa, kamu boleh pergi. Baiklah, Liu Chuan perlahan bergerak semakin jauh, dan dengan sangat cepat, bayangan hitam muncul di samping Zhang Rou. Nona, apakah menurut Anda melakukan ini untuknya sepadan? Zhang Rou diam-diam menitikkan air mata, dan berkata, apakah menurutmu itu sepadan? Menurutmu seberapa jauh dia bisa melangkah? Sosok hitam itu menyipitkan matanya dan berkata, dia. Teknik kultivasi yang dia kembangkan sangat kuat dan seni bela dirinya juga sangat kuat. Saya tidak tahu seberapa jauh dia bisa melangkah. Tapi, Nona, apakah Anda benar-benar tidak menginginkannya? Ingin tahu tentang apa yang telah kamu lakukan? Sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Rou terus menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, dia tidak perlu tahu banyak. Apa yang dilakukan Zhang Rou agar Liu Chuan dipanggil kembali ke klan saat ini? Apa yang telah dilakukan Zhang Rou untuknya, benar-benar melampaui batas yang bisa dilakukan seorang teman baik. Karena itulah, Zhang Rou tidak berani memberitahu Liu Chuan. Sebagai seorang pria, dia sebenarnya ingin seorang wanita berkorban begitu banyak untuknya. Dia tidak berubah bahkan setelah tiba di sini. Lagi pula, dia punya waktu sekarang. Dengan jumlah uang sebanyak ini, bagaimana mungkin dia tidak bersikap riang kali ini? Liu Chuan dan kelompoknya berganti pakaian baru, masing-masing membawa kuda api mengamuk yang benar-benar merah, tidak terburu-buru, dan mereka perlahan berjalan ke depan. Perjalanan ke United Colleague panjang, dan menurut kecepatan Liu Chuan dan yang lainnya saat ini, itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Pada hari ini, Liu Chuan dan yang lainnya berjalan perlahan di jalan umum. Feng Liu, apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Begitu kamu mencapai Union City, apakah kamu akan membuka kedai minuman atau gudang senjata? Liu Chuan bertanya sambil duduk di atas kuda. Ini, aku masih belum mengambil keputusan. Bagaimana dengan Liu Chuan, kamu menuruti nasihatku? Feng Liu benar-benar merasa terganggu dengan pertanyaan ini. Dia belum pernah mengalaminya sebelumnya, jadi dia tentu saja tidak tahu harus berbuat apa. Liu Chuan harus menyelesaikan masalah ini sendiri, dia tidak akan memberikan ide apapun kepada Feng Liu. Tidak ada alasan lain selain Feng Liu harus belajar bagaimana membuat keputusan sendiri dan mandiri. Dia tidak sabar menunggu dia membantunya dalam segala hal. Ini bukanlah solusi jangka panjang, dan di masa depan, waktu yang mereka berdua habiskan bersama akan semakin berkurang. Begitu Feng Liu bergantung pada Liu Chuan, itu akan sangat merugikan perkembangannya sendiri. Saat ini, ketika suasana tenang dan damai, semua orang sedang menikmati liburan langka ini. Tiba-tiba, ketiga kuda api mengamuk-mengamuk. Mereka menendang kuku depannya ke tanah dan mengeluarkan suara mendesis, seolah-olah memberi isyarat bahwa sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Liu Chuan juga mengerutkan kening.
Sepanjang jalan, suasananya terlalu damai, dan dengan kebiasaan berada di cabang samping, mustahil bagi mereka untuk mengizinkannya mencapai United College dengan lancar. Di dunia yang berbeda, persepsi binatang jauh lebih tinggi daripada manusia. Liu Chuan tahu bahaya akan datang. Benar saja, di puncak gunung, ada awan debu yang menggulung, mendekat dengan agresif. Tidak lama kemudian, Liu Chuan melihat di depan asap dan debu, sekelompok orang yang menunggang kuda cepat sedang bergegas mendekat. Keluarga Yang, mata Liu Chuan tajam seperti obor, dia dengan cepat mengenali asal-usul pasangan itu dari pakaian mereka. Keluarga Yang, tentu saja, mereka pasti ada di sini untuk menimbulkan masalah baginya, dan keluarga Yang juga harus ada di sini. Mengenai hal ini, Liu Chuan tidak takut, dia di sini untuk menyampaikan pengalaman. Dalam waktu singkat, dia sudah dekat dengan Liu Chuan. Orang di depan adalah Liu Chuan, yang sedang menuju ke United College untuk mendaftar. Sebelum orang itu datang, suara itu sudah terdengar terlebih dahulu. Suara gemuruh terdengar, tampaknya kekuatan pihak lain tidaklah rendah. Liu Chuan menyeringai dan menjawab, "Saya Liu Chuan. Bolehkah saya tahu alasan mengapa Anda mencari saya?" "Huff, yang kami cari adalah Anda, Liu Chuan. Beraninya Anda begitu bahagia, Anda sungguh ceroboh." Jawabannya datang dengan cepat. Pada saat suara itu terdengar, beberapa orang terbang keluar dan meninggalkan tunggangannya. Seperti ini, kecepatan mereka meningkat lebih jauh lagi. Liu Chuan, kamu kenal mereka." Feng Liu memegang kendali dengan erat, dia sangat gugup dan ketakutan, dia tahu bahwa kelompok orang ini bukanlah orang baik. "Kenali dia, tentu saja saya tidak mengenal mereka, tapi saya tahu mereka berasal dari keluarga Yang. Katakan padaku, mengapa keluarga Yang mencariku? Kamu harusnya mengerti sekarang. Jangan khawatir, aku akan membunuh kalian semua. Sepasang, aku akan mengurus sepasang." Liu Chuan berkata dengan tenang. Kamu. Angin kencang bertiup, formasi pertempuran lebih dari 10 orang segera diblokir di depan Liu Chuan, semuanya tampak garang dan seram, dipimpin oleh 3 pria jangkung dan kokoh. Ternyata wajah ketiga pria itu sangat mirip, seolah-olah diukir dari cetakan yang sama. Kalau dipikir-pikir, ketiganya pasti kembar 3. "Kamu adalah Liu Chuan?" salah satu dari si kembar 3 bertanya. Liu Chuan bertanya, "Berapa kali Anda ingin mengetahui hal ini? Bukankah telingamu bagus? Nama saya Liu Chuan, bagaimana menurut Anda?" Jika keluarga yang ingin berkelahi, dia pasti tidak akan bersikap sopan kepada mereka. Apa yang perlu ditakutkan? Pihak lain hanya punya banyak orang. Tanda seru, ikut kami ke keluarga Yang untuk menjelaskan dirimu sendiri. Kepada keluarga Yang, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Mengapa saya harus mengikuti Anda ke keluarga Yang? Tuan muda Anda sudah tidak ada lagi, apa hubungannya dengan saya? Baiklah, karena kamu memilih untuk melakukannya, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Persetan dengannya, pada saat yang sama, lebih dari 10 orang bergegas menuju Liu Chuan. Itu hanya keluarga Yang, apakah aku akan takut padamu? Saya adalah tuan muda sah keluarga Liu, bagaimana saya bisa pergi bersama Anda? Liu Chuan juga segera berdiri. Setelah mengalami begitu banyak pertempuran, Liu Chuan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Si kembar 3 ini adalah sepasang kembar 3 dari keluarga Yang. Ketiganya tidak dapat dipisahkan karena keduanya berada di tingkat ke-8 dari keluarga Yang. Ranah transformasi tubuh. Mereka bertiga juga bertarung, masing-masing memanfaatkan satu sama lain untuk melengkapi kekuatan masing-masing. Keterampilan kultivasi mereka semua digunakan untuk 2 lainnya, dan dengan koordinasi seperti itu, kekuatan mereka akan kuat, jadi bahkan jika ahli 9 tahap transformasi tubuh datang, mereka bertiga tidak akan takut. Tiba-tiba suasana di lokasi kejadian menjadi panas mendidih, seperti jaring panen, dan seluruh permukaan air seakan mendidih. Liu Chuan tiba-tiba tenggelam dalam cahaya dan bayangan pedang, ini pasti pertarungan geng. Favorit Liu Chuan dulunya adalah bertarung dalam kelompok, dan mengalahkan beberapa orang lainnya sendirian. Tadi sangat menyenangkan, itu sangat menarik. Jangan berpikir pihak lain lebih unggul hanya karena jumlah mereka. Faktanya, justru sebaliknya, semua orang memikirkan saya dan kepercayaan diri saya. Kamu hanya satu orang, jangan mempersulitku. Jumlah orang yang banyak akan membuat mereka meremehkan lawannya. Selama mereka dengan cepat menangani salah satu dari mereka,
mereka akan menjadi kartu domino yang jatuh satu demi satu. Liu Chuan sudah menjalani 100 pertarungan, jadi dia tahu bahwa ketiga si kembar tiga ini adalah yang terkuat. Sedangkan untuk kentang goreng kecil lainnya, kekuatannya tidak terlalu bagus. Pertama-tama mereka akan memulai dengan yang memiliki kekuatan lebih rendah. Tiba-tiba, Liu Chuan berubah menjadi binatang buas, seluruh tubuhnya tiba-tiba terbakar dengan suara yang keras. Tombak kuno di tangannya menyambar seperti sambaran petir. Maju dengan berani, Liu Chuan pertama kali menggunakan pukulan kuat untuk mengusir si kembar tiga, lalu menargetkan sampah itu. Liu Chuan secepat kilat saat dia bola-balik. Setiap serangan mengandung 8 perubahan, ketiga saudara kembar itu langsung tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Liu Chuan benar-benar memiliki kemampuan yang kuat, itu benar-benar menakutkan. Sampah-sampah itu, semua kekuatan yang mereka nyatakan sendiri tidak buruk di klan, dan bisa dianggap sebagai cadangan bakat. Siapa tahu, di depan Liu Chuan, mereka bahkan tidak layak disebut. Mereka sama sekali tidak bisa melihat serangan Liu Chuan dengan jelas. Yang mereka rasakan hanyalah rasa dingin di dada mereka, dan kemudian mereka tidak merasakan apapun. Apa itu tusuk sate barbecue? Ini disebut tusuk sate barbecue. Di bawah serangan terus-menerus, 3 murid digantung di atas tombak kuno oleh Liu Chuan. Liu Chuan terbang lebih dari 10 meter dan mengangkat tombak kunonya tinggi-tinggi di udara. Ayo, mereka yang tidak takut mati, datanglah padaku. Liu Chuan meraung. Semua ikan tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dalam sekejap, dia kehilangan 3 orang. Apakah kekuatan harus begitu menakutkan? Transformasi tubuh tahap ke-7 setiap orang, baiklah. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, mayat di tombak itu masih segar. Jangan takut, semuanya serang bersama-sama, jika kamu tidak percaya bahwa kami tidak bisa menjatuhkan Liu Chuan, ayo, ayo. Kali ini, hanya si kembar tiga yang berhasil lolos. Sampah-sampah itu merasa naik ke sana hanya berarti bunuh diri. Apakah ada kebutuhan untuk berterus terang? Hati mereka mulai merasakan ketakutan. Inilah awal kekalahan mereka. Hehe, kamu tidak bisa melakukannya. Liu Chuan tertawa, lalu melontarkannya lagi. Salah satunya memiliki 1.200 pengalaman. Menambahkan pengalaman yang diperoleh Liu Chuan selama turnamen, Liu Chuan sekarang berjarak 52.000 per 80.000 poin pengalaman dari tahap ke-8 dunia transformasi tubuh. Dengan kecepatannya saat ini, dia yakin bahwa dia akan dapat dengan cepat maju ke tahap ke-8 transformasi tubuh. Liu Chuan, hari ini adalah kematianmu atau kematianku. Ketiga si kembar tiga sangat marah. Liu Chuan berperang melawan keluarga Yang, apakah dia ingin mati? Lelucon apa? Liu Chuan bahkan menentang cabang samping, bagaimana dia bisa takut pada keluarga Yang? Jika dia takut, maka dia tidak akan dipanggil Liu Chuan. Serang ke depan dengan berani, serang ke dalam pertempuran. Liu Chuan tidak melibatkan dirinya dengan si kembar tiga, dan terus memaksa mereka menyingkir dengan satu gerakan. Liu Chuan hanyalah seorang pejuang transformasi tubuh tahap ke-7, bagaimana keterampilan gerakannya bisa begitu cepat? Sangat aneh, Liu Chuan menggunakan King Feng yang asli, karena mereka semua sudah mati, tidak masalah jika dia menggunakan King Feng di depan mereka. Hehe, kamu sampah, kakekmu ada di sini. Liu Chuan seperti serigala jahat yang mengejar Mianyang, ikan-ikan itu panik dan kehilangan ketenangannya, bahkan tidak mampu menyerang secara efektif. Sua. Kali ini, lebih sederhana dari sebelumnya. 5 di antaranya tercekat, pengalamannya mulai meningkat pesat. Setelah 2 putaran, 7 murid telah meninggal. Ini jelas merupakan angka yang menakutkan, dan hanya orang gila yang mampu mencapainya. Hei! Jika kalian bertiga tidak bekerja lebih keras, kalian semua akan mati. Liu Chuan menggaruk telinganya karena tidak nyaman. Liu Chuan, kalian semua mundur. Kami 3 bersaudara akan memberinya pelajaran. Kakak dari si kembar 3 menjadi marah. Dia secara langsung mengatakan kepada yang lain untuk tidak membuang nyawa mereka dan menyelesaikannya sendiri. Kakak kedua, saudara ketiga, siapkan formasi. Dengan perintahnya, ketiganya berpisah dan membentuk formasi. Pedang yang aneh. Liu Chuan menyipitkan matanya. Formasi jiwa pedang ini memang memiliki kekuatan, tetapi apakah mereka dapat membunuh Liu Chuan atau tidak akan bergantung pada kekuatan mereka sendiri. Koordinasi mereka jelas lebih kuat dari 2 prajurit 9 tahap transformasi tubuh. Hei, formasi pedang, aku satu-satunya yang menindas kakekmu.
Makanlah tombak ayah ini, Liu Chuan berteriak, dan tanpa ampun menyerang ke depan dengan tombaknya. Meskipun kekuatan serangan Liu Chuan seperti guntur, ketiga saudara kembar itu tidak takut. Mereka bertiga telah mencapai kondisi terkuatnya, selama mereka bertiga hadir, mereka tidak takut pada siapapun. Mereka bertiga turun dan menggunakan serangan Liu Chuan untuk mengubah susunannya. Ketiganya berpindah ke posisi berbeda, membuat semua orang terpesona. Liu Chuan mengerutkan kening, dia menggunakan Clear Wind Chop untuk menghindari serangan ini, menyebabkan beberapa rambut Liu Chuan terpotong, terbang di udara. Si kembar tiga mengubah susunannya lagi, kali ini menjadi susunan ofensif. Tiga bilah besar menyeret cahaya putih panjang bersama mereka saat mereka menyerang Liu Chuan. Liu Chuan mengangkat tombaknya, dan segera, suara benturan logam terdengar. Setiap kali Liu Chuan menyerang, selalu ada dua orang yang menghalanginya, dan kemudian, orang lain akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerang titik lemah Liu Chuan. Koordinasi semacam ini bisa dikatakan sealami air mengalir. Liu Chuan tidak bisa tidak terkesan. Situasi seperti ini memang merugikan Liu Chuan. Namun, Liu Chuan tidak takut. Dalam pertempuran, dia dengan cepat mengetahui amarah mereka. Di antara mereka bertiga, kekuatan mereka tampaknya sama, tetapi penyerang utama adalah satu orang itu, sedangkan dua lainnya bertanggung jawab atas pertahanan. Kemudian, Liu Chuan harus mengubah strategi serangannya dan membiarkan orang yang bertanggung jawab atas serangan bertahan sementara orang yang bertanggung jawab atas pertahanan menyerang. Dengan begitu, kekuatan mereka akan berkurang drastis. Satu demi satu putaran berlalu, dan pasir serta bebatuan di sekitarnya terlempar ke udara. Dalam jarak 10 meter, tidak ada yang berani mendekat. Kalian di sini. Ekspresi Liu Chuan berubah serius, seluruh tubuhnya menjadi lebih mengesankan, dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi menunggu mereka menyerang lebih dulu. Dengan pedangnya menebas, Liu Chuan menghindari serangan itu dan dua orang yang bertanggung jawab atas pertahanan dengan cepat menyiapkan senjata mereka. Inilah saatnya, mata Liu Chuan bersinar terang, tubuhnya bergerak seperti kilat, gerakan ini, bukan untuk melukai siapapun, tetapi untuk menghancurkan formasi ketiga orang itu. Liu Chuan menusukkan tombaknya ke arah mereka berdua, dan keduanya menyadari bahwa situasinya tidak baik, dan segera menyebar, orang yang bertanggung jawab atas serangan itu segera melangkah maju untuk menebusnya. Saat mereka berkoordinasi, Liu Chuan masih mengayunkan tombaknya. Dengan satu serangan, ada 8 variasi, dan Liu Chuan menggunakan 8 perubahan ini untuk menyebarkannya. Satu jenis perubahan, dua jenis perubahan. Mereka masih bisa melawan mereka. 3, 4, mereka sudah goyah. 5, 6, melihat Liu Chuan akan mengubah situasi, siapa yang tahu bahwa di luar pertempuran, sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Jejak kejahatan melintas di matanya, dan dia diam-diam mengangkat pedang di tangannya, mencari Xiao Qing. Perhitungannya sangat cerdik. Selama dia punya sandera, Liu Chuan pasti sudah mati. Saat tubuh Liu Chuan berputar, dia tiba-tiba melirik dan melihat tindakan pria itu. Dia tiba-tiba marah. Dia bisa menggunakan cara curang untuk melawan dirinya sendiri, tapi melawan teman-temannya, hanya ada satu hasil, dan itu adalah kematian. Seketika, zat hitam muncul di tengah-tengah roh bela diri merah. Zat hitam ini sangat menakutkan, dan akan membuat hati seseorang bergetar. Semesta 9, Liu Chuan tidak ragu-ragu dan segera menggunakan pukulan terakhirnya. Tombak itu terus membesar, dan dalam sekejap, menjadi sangat besar. Liu Chuan dengan keras menusukkannya ke pria itu, tanpa menahan sama sekali. Cahaya terang muncul saat pria itu menoleh untuk melihat. Dia tidak menghindar dan tidak panik. Saat pikirannya masih kosong, tubuh fisiknya sudah mulai memudar. Ledakan. Orang ini langsung hancur berkeping-keping. Kalian sedang mencari kematian. Kalian semua, mati. Liu Chuan melambaikan tombaknya sepuasnya, dan sepenuhnya memasuki kondisi panen. Darah menghujani dari langit. Kali ini, secara logika, Liu Chuan seharusnya berada pada posisi terlemahnya karena Liu Chuan telah menyerahkan punggungnya kepada 3 saudara kembar. Mereka bertiga takut dengan serangan Liu Chuan dan karenanya, mampu memberikan pukulan fatal. Mereka memiliki penglihatan yang baik dan dapat melihat bahwa Liu Chuan menggunakan serangan pamungkas yang diimpikan oleh semua pejuang. Untunglah mereka juga merupakan petarung berpengalaman. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka bertiga maju ke depan. Namun, mereka meremehkan kekuatan pukulan mematikan itu.
Jadi bagaimana jika punggung mereka terkena Anda? 3 angin kencang bertiup dari belakang mereka, Liu Chuan tidak berbalik, dia hanya melambaikan tombaknya, tombak besar itu menyapu, wajah ketiga orang itu segera berubah. Tidak baik, pada titik ini, orang dengan pertahanan terkuat berdiri tepat di depan. Sedikit pertahanan ini tidak lebih dari setetes air dalam ember. Dengan tebasan horizontal, bilahnya terbelah menjadi beberapa bagian. Tombak besar itu menghantam tubuhnya, dan dia langsung merasa bahwa tubuhnya bukan lagi miliknya. Seolah-olah ribuan tangan menarik tubuhnya, mencabik-cabiknya kapan saja. Saya tidak tahan lagi. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bang! Tubuhnya seperti dipenuhi bom meledak dan potongan daging beterbangan kemana-mana. Di belakangnya, kedua orang itu hanya bisa menyaksikan saudara mereka dibunuh oleh Liu Chuan. Dia meninggal tanpa mayat utuh. Keduanya juga terlempar oleh kekuatan Liu Chuan, dan mereka terluka parah. Mereka semua memuntahkan darah. Saat orang normal marah, darah akan keluar. Terlebih lagi, Liu Chuan bukanlah orang normal. Dengan satu pukulan, semuanya hancur. Cahaya yang kuat memudar, tubuh Liu Chuan ditutupi dengan ki hitam dan merah. Wajah Liu Chuan tanpa ekspresi, dia terengah-engah, matanya seperti iblis yang melihat sekelilingnya. Xiao Qing dan Feng Liu, yang berada di samping, benar-benar terkejut. Skenario terburuknya adalah Xiao Qing, karena serangan kuat Liu Chuan baru saja diluncurkan tepat di sampingnya. Orang itu langsung tercabik-cabik di depan Xiao Qing. Namun, Xiao Qing sama sekali tidak terluka, dan tidak bisa tidak mengagumi kendali Liu Chuan atas serangannya sendiri. Itu bukan karena seorang seniman bela diri yang benar-benar kuat memiliki kekuatan yang besar, tetapi karena mereka memiliki kendali yang besar atas serangan mereka dan dapat membidik sasaran. Hanya seniman bela diri seperti itu yang bisa melangkah ke alam yang lebih tinggi. Huff, aku bilang jangan main-main denganku, jangan melakukan gerakan kecil apapun, jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Jika kamu ingin menyentuh orang-orangku, kamu hanya memiliki satu hasil, yaitu kematian. Liu Chuan berbalik sambil melihat kedua si kembar tiga dengan marah. Saat ini, mereka berdua sudah tergeletak di tanah, tidak mampu berdiri. Salah satu saudara laki-laki mereka telah meninggal, dua lainnya, meskipun mereka kuat, bukanlah tandingan Liu Chuan. Mereka, bertiga adalah satu kelompok. Membunuh salah satu dari mereka pasti akan memotong salah satu tangan mereka. Bagaimana mungkin mereka masih memiliki kekuatan menyerang? Mereka bertiga benar-benar kuat, di keluarga Yang, mereka juga kakak laki-laki, yang disebut kakak laki-laki saja, yang mereka temui adalah Liu Chuan. Jika orang itu tidak membuat marah Liu Chuan tidak akan menggunakan pukulan mematikannya. Tanpa menggunakan pukulan mematikannya, ketiga bersaudara itu yakin bahwa mereka masih mampu melawan untuk sementara waktu. Satu-satunya kelemahan ketiga bersaudara ini adalah mereka terlalu mengandalkan satu sama lain. Terkadang, kerja tim mereka menjadi gangguan, dan saat salah satu dari mereka menghadapi masalah, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Serangan Liu Chuan adalah hasil yang keras, titik kuat yang memiliki kekuatan ledakan. Liu Chuan tidak akan bergiliran melawan mereka bertiga, karena dia akan jatuh ke dalam pertarungan bergulir mereka. Selama dia bisa menyelesaikan salah satunya, mereka akan jatuh. Semua taktik ini dipelajari oleh Liu Chuan selama pertempurannya. Meskipun pertarungan jauh lebih menarik perhatian daripada pertarungan di bumi, dan bahkan bisa mengamuk kapanpun dia mau, pada dasarnya, keduanya tetap sama. Dalam pertarungan kelompok, Anda harus menahan salah satu dari mereka dan menghajarnya sampai mati. Hal lainnya adalah bahwa Liu Chuan terlalu kejam, banyak pejuang tidak memiliki kemampuan ini, mereka tidak pernah merasakan perasaan berkeliaran di perbatasan hidup dan mati. Hanya setelah mengalami kejadian seperti itu barulah mereka tahu bahwa jika mereka ingin hidup, mereka harus menjadi kejam. Huff, kerugian tetaplah kerugian. Keluarga yang kami tidak akan pernah berada di sisimu lagi. Kakak kedua, ayo bunuh diri, dan jangan biarkan dia membunuh kita juga. Kedua bersaudara itu bersiap untuk bunuh diri. Liu Chuan ini tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Sial, kalian semua adalah pengalamanku, bagaimana aku bisa membiarkanmu melarikan diri? Tunggu sebentar, bunuh diri itu terlalu merepotkan. Biarkan aku mengirim kalian ke jalanmu. Liu Chuan dengan cepat melintas, dan dengan cepat menghabisi mereka berdua. Ding dong, Liu Chuan telah membunuh level 8 dalam pelatihan fisik dan menerima 1.500 poin pengalaman.
Suara mendapatkan pengalaman terus-menerus terdengar. Membunuh mereka jauh lebih memuaskan daripada membunuh binatang iblis. Saat ini, nama Liu Chuan sudah berubah menjadi merah. Aparat tambahan telah memperingatkan Liu Chuan, semakin merah namanya, semakin besar ancaman yang akan dia hadapi. Jadi apa? Apakah karena kesulitan inilah dia tidak mau melakukannya? Melarikan diri dan ketakutan jelas bukan gaya Liu Chuan. Membunuh mereka tidak hanya akan memberinya pengalaman, tetapi juga membantunya mengumpulkan perlengkapannya. Hanya saja Liu serangan Chuan barusan terlalu kejam, banyak cincin penyimpanan langsung dihancurkan oleh Liu Chuan. Jadi, masih ada kerugian. Liu Chuan mentransfer semua koin emas mata uang keras ke Feng Liu, dan itu hanya 20.000 koin emas, ini yang sebenarnya kekuatan seluruh keluarga Yang. Bukankah kamu terlalu lusuh? Mungkinkah Anda benar-benar tahu bahwa orang-orang ini sedang mendekati kematian, jadi Anda tidak akan membiarkan mereka membawa sesuatu yang tidak perlu. Selain koin emas, keterampilan bela diri, dan teknik budidaya, Liu Chuan juga melemparkan semuanya ke Feng Liu. Meskipun jumlahnya tidak banyak, namun ada beberapa di antara kelas Huang menengah, jadi tidak masalah jika semuanya diberikan kepada Feng Liu untuk diolah. Dari segi nilai, hanya senjata ketiga bersaudara itu yang bernilai sejumlah uang. Setelah panen, Liu Chuan pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tentu saja, Little Green dan Feng Liu tidak. Begitu santai, ini adalah pertama kalinya mereka melihat sisi menakutkan Liu Chuan. Dia tidak dapat pulih dalam waktu yang lama. Ada tempat seperti ini, dan itu juga berantakan. Sangat mengejutkan, Liu Chuan sedang tidak mood untuk membersihkan. Mungkin tidak lama setelah dia pergi, orang-orang dari keluarga yang akan datang untuk membersihkan. Bagaimanapun, keluarga Liu takut dengan identitas Liu Chuan dan berhubungan langsung dengan Tuan Muda. Jadi, banyak hal yang tidak dilakukan begitu kejam di permukaan, tetapi keluarga yang berbeda. Keluarga Yang dan Liu Chuan bahkan tidak memiliki hubungan kentut. Apa yang perlu ditakutkan? Liu Chuan tidak takut sama sekali. Semakin kuat musuh, semakin kuat saya. Tanahnya penuh dengan mayat, bahkan si kembar tiga bersaudara pun tak luput. Betapa kejam dan kejamnya metode Liu Chuan. Setengah bulan kemudian, kelompok Liu Chuan akhirnya tiba di Union City. Ini adalah pusat-pusat kekaisaran Mo Qingcheng di barat daya. Gerbang kota Union City megah dan megah, membuat orang merasa terintimidasi. Dua kata, kota persatuan besar, tertulis di gerbangnya. Ada banyak sekali orang yang masuk dan keluar. Ada beberapa penjaga yang berpatroli di tempat itu. Feng Liu dan King kecil terkejut. Lagi pula, mereka sudah lama tinggal di pedesaan, jadi datang ke tempat seperti ini secara tiba-tiba akan membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Namun, Liu Chuan berbeda. Kota ini familiar sekaligus asing baginya. Apa yang dia ketahui adalah bahwa dia pernah bersekolah di sini, dan penghinaan yang dia alami di sini selama 3 hari 3 malam tidak dapat dikatakan dengan pasti. Yang aneh adalah dia bukan lagi Liu Chuan di masa lalu. Kota ini benar-benar baru baginya. United Colleague, saya, Liu Chuan, telah datang. Saya ingin Anda semua mengingat nama saya dengan jelas. Liu Chuan berteriak dalam benaknya dan segera memanggil Feng Liu dan Xiao Qing untuk memasuki kota. Feng Liu, Xiao Qing, ayo masuk. Kali ini, Liu Chuan berjalan mendekat dengan kepala terangkat tinggi dan dada membusung. Ketika dia sampai di gerbang kota, dia dihentikan oleh beberapa penjaga. Kamu tidak boleh menjadi penduduk tetap Union City, aku ingin tahu ada urusan apa kamu di sini. Nada suara penjaga itu agak arogan. Union City bukanlah tempat di mana semua orang bisa masuk. Terutama orang luar, mereka sangat dibenci di Union City. Liu Chuan tersenyum tipis, dan berkata, coba lihat. Liu Chuan mengeluarkan sertifikat pelajarnya dan menunjukkannya kepada penjaga. Para penjaga melihat, sial, murid baru United Colleague, dia bukan orang biasa, dia bisa dikatakan yang terbaik di dunia. Tentu saja mereka tidak berani lalai, mereka hanya melihat nama yang tertulis di situ. Liu Chuan, ini lucu, nama Liu Chuan terkenal di Union City, siapa yang tidak mengenalnya. Liu Chuan adalah lelucon yang sangat besar. Bahkan warga biasa pun akan menggunakan Liu Chuan sebagai contoh negatif bagi anak-anaknya untuk mendidik mereka. Tidak peduli apa, jika kamu tidak belajar dengan baik, kamu akan menjadi Liu Chuan. Lihatlah betapa sampahnya Liu Chuan, ayahnya sendiri juga adalah kepala sekolah United Colleague, dan kepala keluarga Liu sebenarnya tidak dapat membantu Ahdo ini.
Liu Chuan, maafkan saya, maafkan saya. Saya tidak pernah menyangka Tuan Muda Liu Chuan akan memiliki metode sebaik ini. Setelah beberapa tahun, dia benar-benar memperoleh kualifikasi untuk masuk ke United College, kata penjaga itu dengan sinis. Menggambarkan Liu Chuan menggunakan metode seperti itu, berarti Liu Chuan masuk ke United College pasti karena hubungan antar keluarga. Kalau tidak, hanya dengan sampah seperti Liu Chuan, bagaimana dia bisa masuk ke United College? Penjaga lainnya juga setuju, ya, Tuan Muda Liu Chuan benar-benar hebat, selamat datang, silakan. Masuk, silakan masuk, yang ini buta, dan di sini saya bertanya-tanya dari mana datangnya udik pedesaan ini, maaf, Muda Tuan Liu Chuan. Sudut mulut Liu Chuan sedikit terangkat, dan berkata, baiklah, sekarang saya boleh masuk, kan? Silakan, para penjaga segera membungkuk dan memberi isyarat agar dia datang. Setelah Liu Chuan pergi, para penjaga mulai berdiskusi, sial, Liu Chuan si sampah itu benar-benar kembali lagi. Benar-benar tak terduga, sepertinya kepala keluarga Liu belum menyerah, dan masih ingin putranya yang tak berguna itu bangkit, tapi, ini sulit. Bukan begitu, kamu tidak melihat betapa sombongnya Liu Chuan sekarang, siapa yang tidak tahu bahwa dia mengandalkan ayahnya. Selain ayahnya, apalagi yang dia punya? Kamu tidak punya apa-apa, namun berani untuk berpura-pura di depanku. Mari kita lihat berapa lama dia bisa tinggal di Union City. Liu Chuan, para penjaga tadi benar-benar meremehkan kita, cara mereka berbicara benar-benar meminta pemukulan. Feng Liu berkata dengan tidak datar. Liu Chuan sudah terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Apa menurutmu kita perlu repot dengan mereka? Orang biasa-biasa saja jika tidak cemburu, tapi aku tidak suka berdebat dengan mereka. Tidak ada artinya, Liu Chuan, orang-orang tercela itu suatu hari nanti akan menyesalinya. Kata Feng Liu, berjalan di dalam kota persatuan, Liu Chuan akhirnya merasakan apa artinya menjadi makmur, menjadi yang teratas. Tidak heran semua orang ingin berjalan menuju kemakmuran, tempat dan mendaki ke ketinggian yang berkembang. Setelah menaklukkan sebuah kota, perasaan ini benar-benar sulit digambarkan dengan kata-kata. Ketika kamu muncul sebagai raja kota ini, tidak ada yang berani berdebat denganmu. Ini disebut kekuatan. Setelah begitu banyak tahun, reputasi Liu Chuan memang kuat. Sebenarnya ada sebagian besar orang yang mengenal Liu Chuan, dan mereka menunjuk ke arahnya dari samping. United College, saya, Liu Chuan telah datang. Kali ini, saya pasti akan membuat semuanya dari kalian lihatlah aku dalam sudut pandang yang baru. Setelah memasuki kota persatuan, Liu Chuan tidak segera pergi ke akademi untuk melapor, tetapi terlebih dahulu menetap di Feng Liu dan yang lainnya. Adapun apa yang ingin dilakukan Feng Liu di Union City, dia tidak bisa menyelesaikannya hanya dalam 1 atau 2 hari, jadi, Liu Chuan pertama-tama mengatur agar Feng Liu dan yang lainnya tinggal di kedai minuman, lalu dia pergi ke United College. United College terletak di pusat Union City. Dari sini terlihat betapa tingginya status United College. Berdiri tidak terlalu jauh dari pintu masuk United College, sosok beberapa orang muncul di benak Liu Chuan. Ayahnya sendiri, ibunya, dan semua anggota keluarga yang dia ingat. Memikirkan hal itu, dia merasa sangat tersentuh. Benar kan, kedua murid yang menjaga gerbang United College itu adalah keturunan langsung. Keduanya ahli dalam 9 tahap transformasi tubuh. Liu Chuan tidak ingin lagi membicarakan apa yang terjadi tahun itu. Liu Chuan perlahan berjalan mendekat, dan dengan sangat cepat, dia menarik perhatian kedua murid itu. Kedua murid itu pertama-tama mengerutkan kening, tetapi kemudian ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Liu Chuan, tuan muda dari keluarganya sendiri, tuan mudanya sendiri sebenarnya telah kembali. Mengapa mereka tidak mengetahui hal ini? Tuan muda Liu Chuan akan kembali, mengapa tidak mengatakannya? Patriark juga harus memberitahu dia sebelumnya, bukan? Apakah ayah Liu Chuan akan memberitahukannya? Ayah Liu Chuan sama kejamnya dengan dirinya. Dia tidak pernah peduli pada Liu Chuan, seolah-olah dia tidak memiliki seorang putra. Mengenai hal ini, Liu Chuan tidak menyalahkan ayahnya. Siapapun yang memiliki anak eksentrik tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Tuan muda Liu Chuan, bahkan sebelum Liu Chuan mendekat, kedua murid itu memanggil. Oh, baiklah, bagaimanapun, kita adalah keluarga. Meskipun saya sangat jelek, saya tidak pernah dibenci oleh keluarga saya. Tidak, meskipun iya, itu masih sangat jarang.
Kalian berdua masih mengenaliku. Hati Liu Chuan terasa hangat, dan dia sangat tersentuh karenanya. Tuan Muda Liu Chuan, mengapa kamu ada di sini? Murid itu bertanya, Tuan Muda Liu Chuan, saya khawatir Anda telah datang, dan bahkan Patriark mungkin tidak akan bertemu dengan Anda harus memahami ini. Saat itu, Ayah Liu Chuan pernah berkata bahwa dia tidak akan mempedulikanmu di masa depan. Mohon jangan menginjakkan kaki ke dalam rumah, jika ingin kembali bisa, Anda harus menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk memenangkan hak masuk. Saat ini, Liu Chuan pasti memiliki kekuatan untuk memasuki rumahnya. Aku tahu, kali ini, menurutku, dia tidak akan menolakku. Liu Chuan mengeluarkan sertifikat masuknya sekali lagi. Keduanya tampak juara cabang sampingan kompetisi keluarga Liu. Hasil ini cukup luar biasa. Sungguh menakjubkan. Kedua penjaga itu tidak dapat mempercayai mata mereka. Apakah ini nyata? Meskipun ada beberapa sampah dari cabang samping, mereka tidak bisa begitu saja menarik seseorang untuk menjadi nomor 1. Ini membuktikan bahwa Liu Chuan benar-benar menjadi lebih kuat. Tuan Muda Liu Chuan, nomor 1, ini, cepat masuk, keluargamu masih menunggumu. Para murid semua sangat senang. Tuan muda mereka akhirnya mencapai beberapa prestasi. Akhirnya, Liu Chuan melangkah ke atas tangga United College. Langkah demi langkah, itu adalah langkah iblis. Dengan setiap langkah, Liu Chuan merasa aliran waktu sangat lambat. Dia memang telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Menunggu hari ini selama bertahun-tahun, siapa yang memiliki ketekunan seperti itu? Jika orang lain, mereka pasti sudah menyerah. Tetapi Liu Chuan tidak pernah menyerah. Itu berubah, United College berubah, banyak gedung baru bermunculan, dan juga berubahkan. Liu Chuan masih ingat bahwa di jembatan sebelah kiri, dia dihentikan oleh beberapa murid dari keluarga lain, mencegahnya lewat. Memikirkan hal itu, Liu Chuan tertawa dan menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi di masa lalu, sudah terjadi di masa lalu. Sekarang, jika ada yang berani memperlakukannya seperti ini, itu akan terjadi. Hanya keluarga yang bertanggung jawab atas United College yang dapat mendirikan keluarga di akademi, dan keluarga Liu juga seperti ini. Liu Chuan perlahan berjalan ke depan, dan akhirnya mencapai klan. Di dalam klan, para murid sibuk berlatih, bersenandung keras. Bisa dikatakan suatu kebetulan ketika sebuah kereta perlahan-lahan keluar dari kompleks keluarga. Pola dan dekorasi pada tirai kereta sangat menyentuh hati sanubari Liu Chuan. Ini kereta ibunya. Kali ini, Liu Chuan tercengang, ibunya, segala macam pikiran melintas di benaknya, dia percaya bahwa ungkapan ini suci bagi semua orang. Liu Chuan tidak tahu bagaimana menghadapi ibunya. Bukannya dia tidak ingin kembali setelah absen selama bertahun-tahun, hanya saja dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tidak bisa melihat ibu yang merindukannya, betapa besar dosanya. Memikirkan hal itu, air mata Liu Chuan mengalir di wajahnya. Kereta kuda itu bergerak sangat cepat, sampai-sampai melewati Liu Chuan dalam sekejap. Sepertinya dia tidak mengenalinya sama sekali. Kecepatan kereta itu sangat cepat, dan langsung melewati Liu Chuan. Tubuh Liu Chuan bergerak, dan hembusan angin bertiup. Hanya saja, sekarang ibunya sebenarnya tidak bisa mengenalinya. Liu Chuan, oh Liu Chuan, kamu tidak berbakti. Liu Chuan sangat kecewa. Berhenti sebentar, wanita cantik itu tetap merasa sosok tersebut sangat penting baginya. Dia membiarkan kusir menghentikan keretanya, membuka tirai, dan melihat ke belakang. Liu Chuan, putranya sendiri. Meskipun semua orang menyebut Liu Chuan sampah, di dalam hatinya, Liu Chuan tetaplah yang terbaik. Putranya muncul tepat di depannya. Sudut mulutnya bergerak-gerak, dan dia merasa gugup. Dia takut dia telah melakukan kesalahan. Namun, bagaimana dia bisa mengakui kesalahannya? Itu dia, Liu Chuan. Itu hanya percobaan. Mengapa Liu Chuan muncul di sini karena putranya? Mustahil. Liu Chuan, sudah berapa lama sejak dia mendengar suara ini? Liu Chuan telah lama menginginkannya, dan sekarang hal itu telah tiba. Namun hal itu masih begitu familiar, begitu lembut, seperti sebuah tangan yang lembut membelai pipinya dengan lembut. Liu Chuan dengan lembut mengangkat kepalanya dan melihat. Ibunya, Lin Lan, seketika, ruang, dan waktu semuanya membeku. Nak, ibu, emosi yang paling sederhana, tidak peduli seberapa besar perubahan yang kamu alami, tidak akan pernah berubah. Liu Chuan, itu benar-benar putranya sendiri, menyebabkan Lin Lan benar-benar pingsan.
air mata mengalir tak terkendali. Lin Lan berlari keluar dari kereta seperti orang gila, dan berlari menuju Liu Chuan. Liu Chuan juga tidak bisa mengendalikan emosinya, dia membiarkan air matanya mengalir saat dia berlari menuju Lin Lan. Keduanya berpelukan erat. Liu Chuan, yang tidak pernah menitikkan air mata, menangis saat ini sambil memeluk ibunya. Liu Chuan, ini benar-benar kamu, ini benar-benar kamu. Ayo, biarkan aku melihatnya baik-baik. Apakah kamu sudah berubah? Lin Lan menangkup wajah Liu Chuan dengan kedua tangannya, ingin melihatnya baik-baik. Namun, perubahan hidup di wajah Liu Chuan juga sangat jelas. Lin Lan tahu bahwa Liu Chuan pasti sangat menderita karena ini. Ah, anakku, emosi Lin Lan hancur. Mengapa Lin Lan menangis? Itu semua karena dia. Bu, jangan menangis, anakmu sudah kembalikan. Lihat, putramu sudah dewasa, dan bukan lagi anak yang sama. Petik 2. Ya Tuhan, Liu Chuan. Sopir itu juga melihat bahwa Liu Chuan, tuan mudanya, telah kembali. Apakah dia akan membawa harapan bagi keluarga Liu yang saat ini dalam keadaan kacau? Pasangan ibu dan anak itu saling berpelukan erat. Meskipun banyak orang telah melihatnya, mereka masih menceritakan semua yang ingin mereka katakan satu sama lain. Liu Chuan kembali, Liu Chuan kembali. Berita itu dengan cepat menyebar ke setiap sudut dan celah. Liu Chuan dan Lin Lan naik kereta, dan Lin Lan terus bertanya, Liu Chuan, benarkah? Kamu benar-benar mendapat tempat pertama di cabang samping. Paman Yusanmu akan menjagamu dengan baik, hari-hariku di cabang samping adalah berkat Paman Yusan yang merawatku. Liu Chuan tersenyum dan mengangguk, dan berbohong, ini adalah kebohongan putih, Liu Chuan tidak ingin Lin Lan mengkhawatirkannya. Ayahmu pasti akan sangat senang mengetahui hal ini. Saya tahu Anda bisa melakukannya, saya selalu mempercayai Anda. Lin Lan berkata dengan kebahagiaan yang terpancar di matanya. Mengenai bagaimana dia menjadi lebih kuat, atau bagaimana dia mencapai posisinya saat ini, Liu Chuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya mengatakan bahwa dia mengandalkan kerja kerasnya sendiri untuk melakukannya, mengambil langkah demi langkah. Liu Chuan tidak menyebutkan pengalaman hidup dan mati itu. Nyonya, apakah kita masih pergi? Saya khawatir situasi di sana tidak akan stabil. Sopir itu menunjukkan kepalanya. Setelah mengatakan itu, wajah Lin Lan berubah lagi. Dia baru saja melihat putranya sendiri, dan tenggelam dalam kegembiraan. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain menghadapi kenyataan kejam. Liu Chuan mengerutkan kening, dan berkata, Ibu, ada apa? Keluarga Yang, apa yang telah terjadi? Petik 2. Lin Lan menghela nafas, dia terdiam sejenak, lalu berkata, Liu Chuan, ada masalah dengan perusahaan pengawal kita, tunggu aku di rumah, aku akan segera kembali. Keluarga yang lagi, dia benar-benar akan bertengkar denganku. Lakukan saja, dia takut dengan permintaan. Bu, mengapa ibu harus menyelesaikan masalah ini secara pribadi? Ada banyak orang di klan, bukan? Liu Chuan samar-samar merasa bahwa klannya tidak begitu damai. Fakta bahwa keluarga yang datang untuk menimbulkan masalah bukanlah hal yang istimewa. Lagi pula, sering terjadi konflik di dunia bisnis. Namun, ibunya harus menyelesaikan masalah sekecil itu secara pribadi. Tidak peduli apa, itu tidak masuk akal. Hei, kamu tidak perlu bertanya tentang masalah ini. Anda bisa keluar dari mobil dan menunggu saya. Saya akan mengurus masalah ini. Lin Lan hanya bisa mengatakan ini. Dia tidak langsung menjawab Liu Chuan. Jika orang lain di keluarga bisa keluar dan menyelesaikan masalah ini, Lin Lan sendiri tidak akan keluar. Keluarga Liu tidak damai. Lin Lan tidak ingin Liu Chuan, yang baru saja kembali, mengetahui kekhawatiran keluarganya. Hanya saja, apakah Liu Chuan akan turun dan menunggu? Saya bukan lagi orang yang tidak berguna. Sesuatu telah terjadi pada keluargaku, dan aku harus membela mereka. Ibu, aku ikut ibu. Saya sudah dewasa, jadi inilah waktunya saya bekerja keras untuk klan. Kata Liu Chuan. Mendengar Liu Chuan mengatakan itu, Lin Lan tergerak, tapi, apa gunanya Liu Chuan pergi? Lin Lan tertawa, Liu Chuan, meskipun kamu sudah dewasa, ada beberapa hal yang masih belum kamu pahami. Dunia luar sangat berbahaya, situasinya tidak sesederhana yang kamu kira. Dalam hati Lin Lan, Liu Chuan masihlah seorang anak yang naif. Meskipun dia menempati posisi pertama,
itu pasti di bawah asuhan Liu Yuanshan, jadi kekuatan Liu Chuan kurang. Ibu, lepaskan aku, percayalah, Liu Chuan berkata dengan tegas. Sungguh lucu, Liu Chuan telah menjalani dua kehidupan, dalam hal apa yang disebut pengalaman sosial, dia tidak lebih buruk dari orang lain. Melihat permintaan Liu Chuan yang berulang kali, Lin Lan tidak punya pilihan selain mengizinkan Liu Chuan mengikutinya. Oke, kalau begitu kamu bisa mengikutiku, tapi, aku akan memberitahumu apa, ketika kita sampai di sana, jangan katakan apapun, oke? Kamu membiarkan aku menangani semuanya. Tentu, Liu Chuan mengangguk. Segera, kereta melaju menuju kantor pengawal keluarga Liu. Ayo, keluarga yang benar-benar berani, mereka sebenarnya berani mencari masalah dengan keluarga Liu, itu tergantung apakah mereka punya kemampuan atau tidak. Bukankah itu tidak masuk akal? Apakah menurutmu klan Liu adalah klan Liu yang lama? Saat ini, keluarga Liu semakin buruk setiap hari. Menurut pendapat saya, kemunduran keluarga Liu adalah karena Liu Chuan yang sampah itu. Jika bukan karena dia, keluarga Liu tidak akan seperti ini. Bagian depan tim pengawal keluarga Liu dipenuhi dengan orang-orang yang menunjuk dan membicarakan situasi di sini. Minggir, minggir, semua orang minggir. Kusir terus menamparkan kudanya. Ketika orang-orang di luar rombongan pengawal melihat kereta itu, mereka segera mundur. Sejak Nyonya Liu datang, mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Kereta tiba di pintu masuk perusahaan pengawal, dan melihat beberapa murid keluarga yang berdiri di pintu masuk. Melihat melalui jendela, Liu Chuan dapat melihat bahwa mereka hanya berada di lapisan penyempurnaan tubuh ke-8. Apakah Anda yakin tidak ingin menindas keluarga Liu kami? Liu Chuan, tetap di sini, jangan turun. Apakah kamu mendengarku? Lin Lan tersenyum. Liu Chuan mengangguk, dan berkata, oke. Petik 2. Setelah itu, wajah Lin Lan berubah dan dia mengambil sikap seorang wanita yang kuat meskipun wanita bukanlah penyebab utama perselingkuhan, tetapi setelah mengikuti suaminya selama bertahun-tahun, dia seharusnya memiliki sikap sebagai wanita yang kuat. Begitu Lin Lan keluar dari kereta, para pejuang yang sangat sombong itu segera menahan diri. Halo, Nyonya Liu. Beberapa murid membungkuk dan berkata. Lin Lan tetap tanpa ekspresi saat dia bertanya dengan dingin, kalian semua, sampai kamu datang menimbulkan masalah dengan tim pengawal keluarga Liu Ku, ada apa? Nyonya Liu, ada baiknya Anda datang. Ada beberapa hal yang tidak bisa Anda jelaskan kepada para pelayan di sini, saya akan memberitahu Anda secara langsung. Keluarga Liu Anda sedang mengawal barang-barang keluarga yang kami, bagaimana hal itu merusak barang-barang kami? Barang di tengah perjalanan, apakah masih bisa digunakan? Para murid keluarga yang menendang sebuah kotak kayu hingga terbuka, memperlihatkan potongan-potongan batu besi yang dimurnikan. Warna batu besi yang dimurnikan telah berubah, telah memburuk. Lin Lan mengerutkan kening, ini jelas merupakan operasi pembingkaian, skema keluarga Liu tidak akan pernah seperti itu kesalahan tingkat rendah, tapi, lalu bagaimana jika mereka mencari masalah? Nyonya Liu, lihat, bagaimana Anda ingin menyelesaikan ini? Beberapa murid berdiri dengan tangan bersilang, sepertinya mereka akan menyalahkan Anda semua hari ini. Ini, jangan khawatir, keluarga Liu kami dan keluarga yang Anda punya hubungan yang baik, tidak perlu merasa tidak senang dengan konflik kecil seperti itu, saya akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Jika Anda memberi saya waktu 3 hari, saya akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada kalian, bagaimana menurut Anda? Lin Lan berkata dengan acuh tak acuh. Apa, 3 hari? Murid keluarga yang segera menjadi marah, dan menatap Lin Lan dengan tajam, Nyonya Liu, apakah ini cara Anda melakukan sesuatu? Segalanya sudah sangat jelas, jika Anda masih ingin menyelidikinya, bagaimana Anda akan menyelidikinya? Saya tidak peduli, saat ini, kamu harus memberiku jawaban yang memuaskan. Cek, Liu Chuan memegang erat bantal itu dengan satu tangan. Orang-orang dari keluarga yang berani menjadi sombong, berbicara kepada ibunya seperti ini. Semuanya, kamu bahkan tidak mau memberiku waktu 3 hari. Lin Lan menekankan sekali lagi bahwa itu harus 3 hari. 3 hari, tidak, aku tidak akan memberikannya padamu. Baiklah, awalnya saya tidak ingin melakukan itu, jadi saya memutuskan untuk mengungkap kelemahan keluarga Liu Anda di depan semua orang. Ayo, bawa pengkhianat keluarga Liu itu ke sini. Murid keluarga yang bertepuk tangan, dan seorang pelayan dibawa masuk. Ketika pria bernama itu melihat Lin Lan, dia sangat takut hingga kakinya menjadi lunak.